saya Siti Nur Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang lagi banyak banget diperbincangkan sama orang-orang dan banyak banget muncul di media sosial, baik itu di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube, dan sempat banyak yang mengulas hal ini juga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait insecure. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu udah banyak banget generasi-generasi milenial yang membahas terkait insecure. Nah, jadi gini teman-teman, sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi apa itu insecure, kita harus tahu dulu sebenarnya insecure itu apa sih gitu. Dan dia tuh semacam apa gitu, kenapa banyak banget orang yang membicarakan akan hal itu. Jadi gini teman-teman, insecure itu merupakan satu kata yang memiliki dua arti, dimana kita bahas satu-satu. Secure dalam bahasa Inggris itu memiliki arti aman, sedangkan in memiliki arti tidak. Jadi kalau kata insecure dijadikan satu, itu bermakna tidak aman. Tidak aman dalam hal apa? Jadi gini teman-teman, insecure itu merupakan perasaan tidak aman yang dialami oleh setiap orang, oleh beberapa individu yang merasakan dirinya merasa tidak aman, dirinya merasa tidak yakin, bahasa gaulnya tidak pede. Orang-orang sekarang banyak banget yang merasa dirinya insecure karena mereka tidak pede, tidak percaya diri dengan apa yang mereka punya, dengan apa yang ada di diri mereka sekarang. Seperti itu teman-teman. Jadi semenjak pandemi COVID, dimana kan kita mengharuskan beraktivitas di dalam rumah, mulai dari school from home, work from home gitu, semua dilakukan secara daring, dan itu yang memaksa kita buat kita harus stay at home gitu, kita nggak boleh keluar rumah dan berinteraksi dengan banyak orang. Dan karena hal itu kita jadi punya habit atau kebiasaan baru, yaitu banyak berinteraksinya di sosial media gitu, dimana yang saya rasakan sendiri ketika belajar di rumah atau daring di rumah itu tuh di sosial media banyak banget yang ngebahas insecure, banyak banget, dan itu lebih dominan ke perempuan gitu atau ke wanita. Dari mulai remaja sampai yang udah menuju dewasa, ternyata banyak banget yang merasa tidak percaya diri, merasa dirinya tuh kurang, merasa dirinya tuh tidak ada apa-apanya dengan orang lain, seperti itu. Teman-teman, yang harus kita tahu bahwa kita harus percaya sama diri kita. Jikalau setiap individu pun pasti punya kelemahan dan kelebihan, setiap individu punya kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu tidak sepatutnya kita terlalu merenungkan diri terhadap hal-hal yang negatif, terlalu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terlalu berekspektasi yang berlebih terhadap diri kita sendiri. Padahal diri kita sendiri yang tahu ya diri kita sendiri, bukan orang lain ataupun orang tua kita atau teman-teman kita, ya kan? Nah, jadi insecure ini atau merasa tidak aman di dalam diri ini sebenarnya ada dua faktor yang bisa mempengaruhi insecure itu terus bertambah setiap harinya di dalam diri kita. Pikiran itu akan terus bertambah. Insecure itu bisa timbul dari dua faktor. Entah yang pertama itu bisa dari faktor internal dan eksternal. Jadi terkadang saya suka penasaran gitu sama orang-orang yang merasa dirinya insecure. Apakah insecure itu real dari dalam diri dia atau karena dari dunia sosial mereka, dari teman-teman sekitar, atau dari ya banyaknya teman-teman di Instagram dengan lifestyle yang berbeda-beda. Kan kita nggak pernah tahu ya gimana perasaan orang atau gimana tanggapan orang terhadap kehidupan di luar sana gitu. Jadi teman-teman, insecure itu memang memiliki sisi positif dan negatif. Dimana sisi negatifnya ini kita pasti selalu ngerasa tidak percaya diri, kita merasa murung, kita merasa tidak ada apa-apanya dari orang lain, kita merasa kok dia bisa kayak gitu,
kok gue gini-gini aja ya gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi positif, sebenarnya insecure ini bisa memacu diri kita buat jadi lebih baik, memacu diri kita buat grow up. Kita bisa ngembangin diri kita, karena kan kita terlalu sibuk nih buat mencari tahu, atau terlalu sibuk buat ngelihat perkembangan orang seperti apa gitu, daripada kita terusan cuma melihat tanpa adanya kemajuan di dalam diri kita buat seperti orang itu. Kenapa tidak gitu? Sebenarnya kita tuh bisa seperti orang-orang di luar sana gitu. Misalnya, dulu dia hitam banget ya, kayak dulu dia nggak secantik sekarang gitu. Dan sekarang yang kita lihat, wah dia cantik. Yang kita lihat, wah dia udah ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya, seperti itu. Kita cuma tahu covernya aja, kita nggak tahu gimana perjuangan dia sampai di titik yang sekarang. Daripada kita pusing-pusing buat tidak terus-terusan percaya sama diri kita sendiri, lebih baik kita memulai hal-hal kecil. Daripada kita memulai untuk memikirkan orang lain dan terlalu memusingkan akan hal-hal yang nggak perlu kita pikirin, lebih baik tuh kita memulai dari diri sendiri buat kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna. Tuhan tidak mungkin menciptakan kita cacat atau sebagainya, dan semua itu lumrah kita rasakan sekarang gitu. Jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan selalu berekspektasi yang lebih jikalau hidup kita gini-gini aja atau apa atau gimana. Itu tidak baik ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget cara yang bisa kita lakuin buat kita nggak terus-terusan insecure sama diri kita sendiri. Nah, salah satunya itu adalah bersyukur, atau di dalam psikologi positif itu merupakan gratitude. Jadi bersyukur ini bukan hanya sekedar bersyukur, berterima kasih, atau bersyukur dengan orang lain, atau cuma mengucapkan terima kasih dengan orang lain tapi tidak menerapkan itu pada diri. Oke teman-teman, jadi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakuin buat diri kita tuh nggak terus-terusan ngerasa insecure, buat kita nggak terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita, dimana mereka punya kehidupan masing-masing, mereka punya cara tersendiri buat membahagiakan diri mereka, atau sampai pada di titik yang sekarang. Kita pasti bisa seperti mereka, tapi mungkin ya mempunyai cara yang berbeda-beda, dimana di sini salah satu cara untuk menanggulangi rasa insecure itu adalah bersyukur. Jadi teman-teman, kita pernah belajar di dalam psikologi positif di mana bersyukur ini merupakan gratitude. Jadi apa sih bersyukur dalam psikologi positif itu? Jadi di dalam psikologi positif itu makna dari bersyukur itu merupakan kondisi emosi yang ada di setiap individu, bahwa diri kita mengizinkan kita untuk selalu berterima kasih, untuk selalu berbahagia atas apa yang sedang kita miliki. Jadi bersyukur itu bukan hanya sekedar kita dapat menolong orang, atau kita dapat rezeki dari Tuhan, atau kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, tetapi rasa bersyukur itu merupakan bentuk penghargaan di dalam hidup kita teman-teman. Jadi daripada kita menyibukkan diri buat terus memikirkan hal-hal yang gak penting yang membuat kita semakin insecure, lebih baik tuh kita belajar untuk menyadari dan mengapresiasi diri kita, dan kita lebih fokus kepada apa kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Karena ketika kita sudah mampu mengapresiasi hal-hal kecil yang ada di dalam diri kita, maka pada saat itulah kita bisa menghargai diri kita sendiri. Kita lebih bisa mencintai diri kita sendiri, dan kita lebih bisa menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah mampu berdamai, kita sudah mampu menjadi teman yang paling baik di dalam diri kita,
kita pasti akan lebih merasa percaya diri, kita akan lebih enjoy ngejalanin hidup karena setiap orang punya jalannya masing-masing, dan kita akan hidup ya layaknya air yang mengalir aja gitu. Tidak perlu pusing-pusing membandingkan diri kita dengan orang lain, teman-teman. Jadi udah bukan saatnya lagi atau udah bukan waktunya lagi buat diri kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena balik lagi, setiap orang punya kekurangan dan setiap orang punya kelebihan. Ketika kita mau menjadi lebih baik, maka harus ada proses, harus ada step-step yang harus kita lewatin. Karena segala sesuatunya itu nggak bisa instan, teman-teman. Segala sesuatunya itu pasti ada prosesnya, dan mungkin prosesnya itu nggak gampang. Tapi itulah namanya hidup, teman-teman. Hidup itu harus bisa kita nikmatin dan kita jalanin dan terus bersyukur terhadap apa yang kita punya. Dengan begitu, kita dapat lebih mengapresiasi diri kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi stop untuk insecure, stop untuk tidak menghargai diri kita sendiri, stop untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ya teman-teman. Karena seperti Quran surat Ar-Rod ayat 11, di mana Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan kaumnya apabila kaum itu sendiri yang akan mengubahnya. Nah, dari ayat itu kita bisa tahu, teman-teman, di sana Allah memerintahkan kita untuk selalu berikhtiar untuk semua kekurangan yang dan kelebihan yang ada di dalam diri kita itu tidak ada yang sempurna, dan tidak pantas juga makhluknya yang paling sempurna merasa insecure. Sedangkan nikmat Allah amat sangat luas. Nikmat yang Allah berikan setiap hari gak pernah ada habisnya. Dan kita harus lebih peka terhadap hal seperti itu, teman-teman. Insya Allah dengan kita meyakinkan diri kita, dengan kita percaya dengan diri kita, dan kita percaya bahwa Allah selalu ada sama kita, maka rasa insecure itu akan berkurang. Seperti itu, teman-teman. Jadi ayo, mari terus mencintai diri kita sendiri, maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita sendiri, dan melejitkan kebermanfaatkan dengan tidak insecure, tapi banyakin bersyukur. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.